Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ruang udara ini. Kita bisa berjumpa lagi dalam forum kajian online. Semoga forum kita mendapatkan limpahan karunia barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin ya Allah ya Rabb. dan semoga semua amal ibadah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik puasa kita, qiyamul lail kita, amaliyah sunnah-sunnah kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya Allah. Dan kami juga tidak lupa menyampaikan mohon maaf lahir batin atas semua salah dan khilaf, dan semoga di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat, Amin. dan amal-amal kita semakin meningkat, dakwah kita semakin meningkat, perjuangan kita semakin meningkat, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Allahumma Rabbal alamin. amin. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pagi hari ini, mengawali subuh pagi ini, alhamdulillah kita bisa mengawali dengan kajian bersama. Kita akan masuk materi lapis ketiga ya, dalam ekonomi pasar syariah. Untuk lebih jelasnya, saya minta izin untuk screen share ya. Masih aman ya. Aman insya Allah. Silahkan Ustaz. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita masuk ekonomi pasar syariah lapis ketiga, yaitu membahas tentang hukum perseroan Islam atau syirkah. Kenapa ada istilah lapis ketiga ini? Untuk mereview lagi, jadi supaya tidak kehilangan pemahaman bahwa konsep kita ini adalah untuk mengimbangi apa yang disebut mekanisme pasar bebas. Jadi sudah kita bahas sebelumnya, kenapa mekanisme pasar bebas itu gagal, padahal konsep awalnya itu sangat bagus, ingin menjanjikan keadilan pasar dan termasuk menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa menghasilkan kesejahteraan bersama. Tapi kenapa gagal total? Itu sudah kita bahas sebelumnya, dan jawabannya adalah mekanisme pasar syariah. Ini merupakan jawaban dari Islam, sehingga kita bisa lihat core-nya di titik tengahnya sama, yaitu kita mengharapkan munculnya keadilan pasar. Jadi yang diinginkan oleh pelaku-pelaku ekonomi itu sebenarnya adalah munculnya keadilan pasar. Nah, kenapa keadilan pasar yang didambakan oleh umat manusia tidak pernah terwujud, termasuk dalam mekanisme pasar bebas, itu karena mekanisme pasar bebas berjalan tanpa ada pengawalnya. Berjalan secara bebas, istilah saya dulu adalah telanjang, telanjang bulat, sehingga apa yang dikonsepkan oleh Adam Smith itu menjadi gagal. Nah, kalau kita menginginkan pasar itu bisa berjalan secara adil, syaratnya harus dikawal dengan 8 lapis hukum syariat. Nah, kita hari ini sudah sampai lapis yang ketiga. Jadi, untuk mengulang lagi, lapis pertama yaitu eh, lapis pembagian kepemilikan. Ini lapis pertama, pembagian kepemilikan. Jadi kalau menginginkan pasar itu adil, startnya itu harus sama. Bagaimana start yang sama, yang adil? Maka Islam telah membagi kepemilikan menjadi tiga. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Jadi yang membuat tidak adil itu karena semua kepemilikan tadi itu dikompetisikan secara bebas, sebagaimana dalam ekonomi kapitalisme. Yaitu apa? Dengan menggunakan mekanisme pasar bebas, maka siapa yang kuat, siapa yang cepat, siapa yang punya akses-akses, koneksi-koneksi, maka dia akan menguasai terutama kepemilikan umum,
yang sekarang terjadi itu tambang-tambang yang besar banyak dikuasai oleh swasta, hutan-hutan banyak dikuasai oleh swasta, inilah yang membuat statnya sudah jomplang, sudah tidak seimbang, sudah tidak adil. Maka Islam ingin menyelesaikan kenjomplangan ini, ketidakadilan ini dengan membagi kepemilikan secara jelas dan tegas. Sehingga pasar hanya boleh dimasuki oleh individu-individu atau swasta di dalam apa? Di dalam kepemilikan individu. Jadi yang boleh dikompetisikan secara bebas itu hanya kepemilikan individu. Untuk kepemilikan umum dan kepemilikan negara ini sudah harus diserahkan kepada negara untuk dikelola dan kemudian hasilnya didistribusikan kepada rakyatnya secara adil. Kalau masalah distribusi, kepemilikan kedua dan ketiga ini sebenarnya nanti masuk buku yang ketiga ya, yang belum terbit, yaitu Politik Ekonomi Islam. Nah, buku kedua ini kita masih membahas tentang mekanisme pasar syariah. Kemudian lapis kedua, jadi tidak hanya lapis pertama, lapis kedua yaitu apa? Mengganti jantung ekonomi pasar bebas. Jadi yang membuat terjadinya ketidakseimbangan ekonomi atau ketidakadilan ekonomi atau istilah kerennya adalah kenjomplangan ekonomi itu karena jantungnya sudah tidak adil. Jantung ekonomi pasar bebas, yaitu perbankan dan pasar modal, itu sudah membuat ekonomi jadi jomplang, tidak adil. Kenapa? Karena jantungnya ini membuat apa? Seluruh darah yang kita sebut darah itu adalah mata uang. Semua mata uang itu diserap di dalam jantung ini, disedot oleh jantung ini, yaitu bank dan pasar modal, kemudian disalurkan kepada pihak-pihak tertentu, yaitu apa? Perusahaan-perusahaan yang besar untuk semakin cepat membesar. Ini adalah eh, kenapa bisa seperti itu? Ini adalah akibat jantung yang salah. Oleh karena itu, jantungnya harus diganti, jantungnya harus dihilangkan. Jadi yang membuat ekonomi menjadi jomplang, ekonomi menjadi tidak adil, itu karena eh, kesalahan dari memilih jantung ini. Jadi jantung ini membuat seperti arisan tingkat nasional, duitnya masuk semua, tetapi yang dapat hanya itu-itu saja. Bisa dihitung dengan jari, hanya berapa jari saja yang bisa menikmati sampai triliunan uang yang masuk ke dalam bank. Ingat, uang dana pihak ketiga dari masyarakat di Indonesia yang masuk ke bank itu hampir 8.000 triliun. Itu siapa yang menikmati? Sedangkan yang masuk bank syariah itu paling hanya 600 triliun. Ini jomplang sekali. Terlebih lagi kalau kita membahas jantung yang bilik yang sebelahnya, yaitu apa? Pasar modal. Nah ini eh, lebih banyak ini kita bahas pada lapis yang ketiga yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita masih harus melewati 8 lapis keadilan pasar kalau ingin sampai pada pemahaman yang utuh tentang keadilan pasar. Ini tidak bisa kecuali 8 lapis ini kita selesaikan. Jadi yang kedua tadi, jantungnya memang harus diganti. Kalau tidak ya selamanya secara sistemik ekonomi terus tidak adil. Selamanya tidak akan adil. Di Amerika sendiri merasakan dan demo-demo dulu tahun 2008 kita masih ingat, istilahnya mereka mengatakan we are 99%. Jadi kita ini adalah masyarakat yang jumlahnya 99%, tetapi hanya menguasai 1% kue ekonomi. Sedangkan yang 99% kue ekonomi yang menguasai 1%. Mereka demo seperti itu tapi nggak tahu solusinya apa. Sebenarnya penyebab 99% kue ekonomi dikuasai oleh 1% orangnya saja itu karena jantung ekonomi yang salah tadi. Jadi 99% rakyat dunia ini hanya rebutan 1%. Kenapa seperti itu? Karena disedot oleh jantung yang salah. Nah, ini sudah kita silang, itu lapis kedua yang kita bahas terakhir kemarin. Nah, sekarang kita masuk lapis yang ketiga, yaitu bentuk perseroannya. Kita nanti akan membahas kalau bentuk perseroannya salah, itu juga akan menyebabkan kenjomplangan ekonomi. Bahkan lapis ketiga ini nanti yang paling dominan untuk menyebabkan ekonomi itu paling
paling jomplang atau paling tidak seimbang. Mari kita masuk kepada pembahasan lapis yang ketiga ya. Baik, sebagai pengantar, ekonomi dunia saat ini sudah dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme, kita sudah paham. Tidak hanya di dalam bidang ekonomi, ternyata sistem ekonomi kapitalisme yang asalnya Adam Smith itu gagasannya hanya membahas aspek ekonomi, ternyata sudah mengakibatkan kekuasaan ekonomi kapitalisme itu kemudian mencengkeram seluruh bidang kehidupan. Akhirnya dia mencengkeram juga dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, agama, dan sebagainya, semua dikuasai dan sudah dicengkeram oleh kekuatan ekonomi kapitalisme. Kita yang ada di Indonesia tentu saja sangat merasakan itu. Siapa sebenarnya pengendali dari semua yang ada di negeri ini? Semua tentu bisa menjawab, semua dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi kapitalis. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini yang harus kita jawab. Ternyata jawabnya adalah hal itu tidak terlepas dari bentuk perseroan dari sistem ekonomi kapitalisme. Ini tentu saja mengagetkan ya. Bahasa Arabnya apa? Kalau mengagetkan itu mengejutkan. Jadi kalau kita terkejut itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mengagetkan. Biar kelihatan fasih. Membuat kita terkejut. Nah, itu fasihnya. Itu bahasa Arab. Arab-Arab cemas. Jadi itu tidak lepas dari bentuk perseroannya. Mungkin ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa? Gara-gara bentuk perseroan yang salah itu hegemoni kaum kapitalis atau hegemoni pengusaha-pengusaha itu bisa terjadi, meliputi seluruh bidang kehidupan. Nah, bentuk perseroan yang salah itu apa? Mohon maaf kalau saya sebut, itu gara-gara bentuk perseroan kapitalis yang diandalkan itu adalah PT, perseroan terbatas. Jadi PT itu sebenarnya intisari dari ekonomi kapitalis. Jadi kalau kita mengatakan nanti PT ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya itu berarti kita telah menghapuskan intisari dari ekonomi kapitalisme. Wah, itu mengerikan sekali. Nah, sekarang kita lihat. PT atau perseroan dalam kapitalisme itu bentuknya seperti apa? Kita lihat cara mendirikannya. Yang pertama, beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan itu membuat sistem perseroan. Lalu perseroan itu melempar sahamnya kepada khalayak untuk bisa menjadi anggotanya. Ini yang saya bahas adalah PT terbuka ya. Walaupun PT itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ini adalah yang terbuka, yaitu dengan melempar saham kepada khalayak. Yang kedua, apabila waktu pendaftaran sudah berakhir, maka dilakukan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris tersebut akan mengangkat Dewan Direksi untuk mengoperasikan perusahaannya. Setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Suara itu didasarkan mengikuti jumlah saham, bukan mengikuti jumlah orangnya. Ini dalam sistem PT. Ya, gambaran singkatnya seperti itu. Nah, sekali lagi, kenapa bentuk PT ini bermasalah? Kenapa bentuk PT ini disebut menyimpang dari syariat Islam? Dan selalu di dalam pemahaman kita, segala sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam itu, kalau dalam muamalah atau dalam ekonomi itu pasti akan menyebabkan kezoliman. Karena apa? Karena hukum ekonomi itu yang dulu sering saya sebut ada istilah zero sum game ya. Zero sum game itu permainan yang berakhir dengan jumlah nol. Jumlah nol. Jadi ibaratnya kalau ada uang 10 juta diperebutkan oleh 10 orang, maka selalu jumlahnya itu adalah nol. Jadi kalau ada satu orang menguasai 10 juta, maka sisanya berarti yang 9 orang tidak dapat apa-apa. Kalau ada satu orang menguasai 9 juta, berarti yang 1 juta itu diperebutkan oleh 9 yang lain. Jumlahnya selalu sama, yaitu
menghasilkan nol. Oleh karena itu, kalau sampai salah di dalam, pengaturannya, pasti akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi atau kejomplangan ekonomi. Nah, dampak yang ditimbulkan apa kalau itu salah? Bentuk PT itu akan membuat perusahaan itu hanya dimiliki oleh para pemilik modal saja. Jadi kenapa saya tadi mengatakan intisari dari kapitalisme itu adalah PT ini. Jadi, gara-gara bentuk PT ini membuat apa, perusahaan di seluruh dunia itu pemiliknya adalah yang memiliki modal. Mereka-mereka yang memiliki tenaga, walaupun ilmunya sangat tinggi, skill-nya sangat besar, maksud saya skill ya, kalau skill itu bahasa Inggris ya, kalau skill itu bahasa Jawa, balik. Jadi mereka yang punya ilmu yang tinggi atau keterampilan yang hebat, posisinya tetap selamanya jadi buruh saja ya. Mohon maaf, misalnya saja walaupun mereka statusnya adalah direktur utama, jangan merasa bangga dulu. Kalau dalam struktur PT yang asli, walaupun dia itu direktur utama, itu sebenarnya tetap statusnya buruh ya. Buruh itu bukan pemilik gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Jongos. Tetap hanya menjadi jongos. Kenapa? Karena yang menjadi pemilik itu hanya yang memiliki modal. Makanya disebut kapitalisme. Kalau bahasa Arabnya kan roksumaliyah. Dari dua kata kan roksun dan maliyah. Roksun itu adalah kepala, maliyah itu adalah modal. Berarti kepalanya itu adalah modal. Berarti yang memiliki semua perusahaan itu hanya pemodal saja. Sistem PT menutup rapat-rapat siapa saja yang memiliki tenaga, siapa saja yang memiliki keterampilan, siapa saja yang memiliki ilmu yang cemerlang itu tetap selamanya jadi buruh, jadi jongos, tidak pernah bisa jadi pemilik modal. Dan kita tahu keuntungan bersih dari perusahaan 100% itu hanya akan dinikmati oleh para pemegang saham saja. Inilah yang membuat sosialisme itu sangat benci dengan kapitalisme. Jadi kenapa pergerakan-pergerakan komunisme atau sosialisme itu selalu sadis, karena mereka didoktrin bahwa musuh utama yang harus dihabisi itu adalah kaum kapitalis. Ini yang membuat biasanya orang-orang pergerakan komunisme atau sosialisme itu jadi sangat beringas dan sangat kejam. Karena apa? Karena musuh utamanya ini. Jadi para kaum buruh yang disebut proletar itu hanya ditindas. Mereka diperas, tenaganya itu disuruh bekerja siang malam, kalau perlu 24 jam diperas hanya untuk apa? Hanya untuk diberi gaji yang besarnya tidak lebih dari untuk kebutuhan hidup sebulan yang disebut dengan KFM ya, kebutuhan fisik minimum itu hanya untuk hidup sebulan yang dirumuskan dalam UMR atau UMP. Itu adalah penindasan. Sementara keuntungan bersihnya itu semua akan dinikmati oleh para pemegang saham. Jadi saya pernah mendapat informasi, misalnya ada pabrik sepatu yang bermerek internasional. Itu pabriknya ada di Kerawang. Buruhnya ada sekitar mungkin 10.000 buruh ya. Gaji mereka itu semuanya itu hanya sama 10.000. Gaji buruh itu sama untuk mungkin satu orang apa pemegang saham mungkin 10% atau mungkin bahkan 1% itu sama dengan gaji seluruh buruhnya. Ini mengerikan sekali karena buruh itu ditindas dan semua hasilnya 100% untuk pemegang saham. Para pemegang saham atau pemilik modal itu tanpa bekerja, mereka akan terus dapat memperoleh tambahan-tambahan kekayaan, berarti juga tambahan modal baru untuk dapat diinvestasikan lagi. Terus begitu ya. Saya juga pernah diundang mohon maaf ya di perkebunan sawit. Dulu masih masa jaya-jayanya sawit, TPO masih sangat tinggi, itu di sebuah perkebunan yang luasnya 100.000 hektar, itu saya sudah merasa itu sudah sangat luas sekali. Padahal ada yang memiliki sampai 4 juta hektar, 5 juta hektar kelapa sawit. Saya nggak bisa membayangkan, itu mungkin seluruh Pulau Jawa itu. 100.000 saja saya untuk masuk ke titik tengahnya itu naik kendaraan membutuhkan waktu sekitar 3 jam.
3 jam itu kalau di tempat saya itu seperti naik mobil dari Jogja ke Semarang, itu sudah menyeberangi, seluruh Pulau Jawa, dari selatan ke utara. Itu hanya untuk sampai ke titik tengah, padahal itu luasnya baru, 100.000 hektar, dan jumlah buruhnya itu sekitar 5.000. Mereka itu, benar-benar, seperti tertindas. Karena apa? Gaji yang tertinggi itu sehari waktu itu, 1 bulan itu 1,5 juta, itu yang tertinggi, apalagi yang kelas-kelas biasa. Sedangkan kalau dihitung, misalnya, hitungan-hitungan kasar ya, mereka waktu CPO harganya sangat tinggi, itu bisa, keuntungan bersih bisa sampai 20 triliun, per bulannya. Kalau mereka itu punya saham, 1% saja, itu sudah berapa per bulannya? Itu bisa mendapatkan 200 miliar tanpa bekerja sama sekali. Apalagi kalau 10% itu bisa mendapatkan 2 triliun ya, 2 triliun per bulan tanpa bekerja sama sekali. Sedangkan mereka yang memeras tenaga, banting tulang, jungkir balik tiap hari, dia harus mengambil apa, sawit-sawit yang banyak durinya itu hanya dikasih apa, mungkin sehari itu, maksimal paling hanya lima 50.000. 50.000 kali 30 ya hanya 1,5 juta tadi. Itu kan sangat menyedihkan dibanding dengan para pemilik modal. Kalau mereka bisa sebulan misalnya dapat 1 triliun, terus digunakan untuk apa duit ini? Kan untuk membeli saham lagi, untuk diinvestasikan lagi sehingga kekayaannya terus bertambah di atas keringat, di atas penderitaan kaum buruh yang jumlahnya miliaran. Yang menikmati itu paling hanya berapa persen orang. Yang disebut di Amerika tadi adalah hanya 1% saja yang menguasai apa semua saham-saham di dunia ini. Hanya 1% manusia. Sedangkan yang 99% itu adalah kaum pekerja, kaum buruh. Itu karena apa? Karena struktur perusahaan yang salah. Akhirnya akan membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan semakin tertindas. Akibat apa? Jawabnya sama. Akibat kesalahan dari bentuk perseroannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk pembahasan. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa PT itu salah? Kita tinjau dari hukum Watt'i ya. Mungkin sekilas info barangkali yang mungkin belum mengkaji secara mendalam kaitannya fikih muamalah, atau sebenarnya dalam pengantar fikih selalu dibahas tentang hukum syariat itu dibagi dua sebenarnya, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Nah, biasanya yang dibahas itu hanya seputar hukum taklifi, dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu munculnya seputar hukum taklifi. Kalau pertanyaannya halal haram, apakah ini hukumnya halal atau hukumnya haram, itu sebenarnya bertanya wilayah hukum taklifi. Jarang sekali ada yang bertanya masuk kepada wilayah hukum wad'i. Padahal hukum wad'i ini konsekuensinya lebih berat daripada hukum taklifi. Saya biasanya memberikan contoh yang sederhana dalam praktek sehari-hari. Apa bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i? Yang paling mudah itu kalau kita contoh pernikahan ya. Misalnya melanggar hukum taklifi dalam pernikahan, itu sebenarnya sangat mudah untuk ditaubati. Insya Allah sangat mudah diampuni dan sangat mudah untuk membersihkan pelanggaran-pelanggaran hukum taklifi. Contohnya misalnya menikah, sudah 10 tahun menikah, tiba-tiba suaminya menempeleng istri ya, plak. Kalau suami menempeleng istri itu hukumnya apa? Maka kita bisa menjawab hukumnya haram. Nah, jawaban hukumnya haram itu adalah hukum taklifi. Karena hukum taklifi kan ada 5 ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kalau menempeleng istri itu hukumnya haram, bagaimana cara menyelesaikannya? Insya Allah sangat mudah. Yang penting suaminya mau segera bertobat kepada Allah, minta ampun pada Allah, beristighfar, kemudian meminta maaf kepada istrinya. Kalau sudah minta maaf, insya Allah selesai. Pelanggaran hukum taklifinya itu sudah hilang, haramnya sudah hilang. Kenapa? Sudah minta maaf. Wahai istriku, maafkan diriku karena telah menempeleng dirimu. Kemudian istrinya menjawab, saya maafkan atas tempelenganmu kepadaku. Misalnya begitu, selesai kan. Ini pelanggaran hukum taklifi.
Ini yang selalu saya pakai contoh. Berbeda kalau yang dilanggar hukum wad'i. Kalau yang dilanggar hukum wad'i ini sangat sulit untuk ditaubati. Kenapa? SNK ya, syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya apa? Dalam pernikahan itu yang disebut pelanggaran hukum wad'i itu kalau dalam menikah, ini sebelum kita bicara pernikahan, yaitu ketika membentuk rumah tangga dalam menikah itu ada rukun atau syarat yang tertinggal. Jadi kalau ada rukun yang tidak terpenuhi, itu akan menyebabkan apa? Bukan halal haram, tapi sah atau batal. Jadi kalau ada rukun yang tertinggal, walaupun satu, itu disebut nikah yang batal. Misalnya saja rukun nikah ada 5, yaitu apa? Ada 2 mempelai, kemudian ada wali, kemudian ada mahar, 2 orang saksi, dan ada ijab kabul, ada sigot ijab kabul. Misalnya satu saja ditinggal, yaitu tidak ada ijab kabul, maka kita katakan ini nikah ini batal. Kalau pernikahan ini batal, laki perempuan ini masih nekat melanjutkan rumah tangganya, maka ini disebut rumah tangga yang batil. Istilahnya itu rumah tangga kumpul kebo itu. Jadi kalau dia, mohon maaf, dia meneruskan itu disebut apa? Berzina terus menerus. Dan mohon maaf ini tidak bisa ditaubati. Tidak bisa istighfar, mohon ampun kepada Allah dan minta maaf sama istrinya, mohon maaf istriku karena aku tiap hari menzinaimu. Kemudian istrinya menjawab, saya terima maafmu atas zinamu kepadaku. Nggak bisa ini selesai. Kenapa? Ini pelanggaran hukum wad'i. Nah, pelanggaran hukum wad'i walaupun ditaubati terus itu nggak bisa dan akan dihitung berzina terus selamanya. Bagaimana agar halal? Bagaimana agar halal? Ini akadnya harus diulang. Kalau tidak, semua amal rumah tangganya itu disebut haram semua. Misalnya apa? Misalnya suami memberi nafkah pada istri itu nafkah yang haram. Jadi pelanggaran hukum wad'i itu akan menimbulkan semua yang dilakukan itu menjadi haram. Jadi hukum taklifinya menjadi haram semua. Menafkahi menjadi haram, membelai istrinya jadi haram, menggauli istrinya jadi haram, punya anak itu haram, nanti menafkahi anaknya haram, kalau anaknya menikah menjadi walinya itu haram, kemudian kalau dia mati diwarisi juga haram, semuanya haram gara-gara apa? Pelanggaran hukum wad'i. Nah, ternyata itu juga berlaku untuk muamalah yang lain. Seperti apa? Seperti di dalam membangun bisnis. Saya selalu mengatakan, dalam membangun bisnis itu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Ada rukun dan syarat harus dipenuhi. Dalam membangun bisnis yang paling penting itu adalah akad perseroannya. Kalau akad perseroannya salah, itu ibarat membangun rumah tangga, itu rumah tangga kumpul kebo. Kenapa? Karena ada rukun yang tertinggal. Nah, mohon maaf, dari sini saya berani mengatakan kalau bisnis kita atau perusahaan kita dari awal itu bentuknya sudah PT, khawatirnya apa? Ini adalah akad yang batal. Kalau akad PT itu batal, nanti konsekuensinya panjang. Semua amal di atasnya itu menjadi haram, menjadi haram. Misalnya mengangkat dewan direksi itu menjadi haram hukumnya. Mengangkat karyawan hukumnya menjadi haram. Melakukan jual beli hukumnya haram. Melakukan sewa menyewa hukumnya haram. Melakukan transaksi utang piutang haram. Semuanya haram. Kemudian dia mendapatkan hasil itu haram terus. Dianggap berzina selamanya dan mohon maaf juga tidak bisa ditaubat. Tidak bisa ditaubat. Bagaimana agar menjadi halal? Akad PT ini harus diulang lagi dengan akad yang benar. Inilah yang akan kita bahas. Nah, kenapa PT itu batal? Mari kita lihat bersama. Yaitu apa? Dalam tinjauan hukum wad'i sebagaimana yang sudah saya jelaskan secara cepat tadi. Jadi kenapa batal? Yang pertama, dalam PT tidak ada dua belah pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu tidak ada ijab dan kabul. Ini mungkin aneh ya. Padahal yang namanya membuat PT itu kan mesti ada tanda tangan, ada kesepakatan. Bukankah tanda tangan kesepakatan antar semua pihak yang bersepakat membuat PT itu tidak bisa, apakah itu tidak bisa disebut sebagai ijab kabul? Jawabnya tetap tidak bisa. Kenapa? Karena bisa dilihat nomor 2, karena tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Yang ada itu hanya pertemuan para pemodal saja. Sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu diserahkan pada dewan direksi. Nah, sebenarnya ijab kabul itu seperti apa sih? Sebenarnya sederhana saja.
yang disebut ijab kabul yang sempurna, yang benar-benar sah itu sederhana. Misalnya saya punya uang, mohon maaf, eee, misalnya saya punya uang 100 juta, kemudian saya serahkan pada Ustadz Supri. Ustadz Supri mau nggak mengelola uang saya 100 juta? Kalau Ustadz Supri menjawab, siap, saya siap mengelola uang 100 juta untuk menjadi sebuah bisnis. Ini sebenarnya sudah kabul dan ini sudah sah. Sederhana sebenarnya. Tapi kenapa dalam PT itu tidak sah? Karena gambarannya itu seperti saya punya uang 100 juta, saya tawarkan kepada Ustadz Supri. Ustadz Supri mau nggak mengelola duit saya 100 juta? Ternyata jawabnya apa? Eee, saya juga punya uang 200 juta. Kita gabungkan saja 100 juta dengan 200 juta menjadi 300 juta, kita dirikan perusahaan. Pertanyaannya, terus siapa yang mengelola duit 300 juta ini? Ya kita angkat saja dewan direksi untuk mengelola duit kita 300 juta. Nah ini contoh ijab kabul yang tidak terwujud. Ijab kabul yang batal, kenapa? Karena tidak ada kabulnya. Ini seperti ijab ketemu ijab. Itu modal ketemu modal ketemu modal, itu tidak pernah menghasilkan ijab kabul. Itu seperti ijab ketemu ijab, kalau saya menganalogikan seperti nikah, itu perempuan menikah dengan perempuan. Walaupun mereka sepakat apakah itu bisa disebut ijab kabul, jawabannya tidak bisa. Perempuan menikah dengan perempuan itu tidak sah dan tidak pernah terjadi ijab kabul. Tapi kalau dia tetap nekat berumah tangga, bagaimana caranya agar punya anak? Dia menyewa laki-laki untuk menghamili dirinya. Nah itulah PT itu, analogi yang paling sederhana seperti itu. Jadi mungkin masih dikejar lagi, kenapa perkumpulan modal itu kemudian mengangkat dewan direksi kok tidak sah, itu kenapa? Itu kan simpel saja ya, mereka pemilik modal kemudian ngangkat dewan direksi, kemudian mereka digaji, memangnya salahnya di mana? Tidak sahnya di mana? Nah ini memang harus ada pengkajian yang agak lebih dalam, karena apa? Karena ada kaidah syariah yang mengatakan idza saqatal aslu saqatal far'u. Nah, kaidah ini penting sekali untuk kita pahami. Para ulama merumuskan apabila gugur akad pokok, maka gugur juga akad cabangnya. Jadi idza saqatal aslu, apabila akad pokoknya itu gugur, saqatal far'u, maka gugur juga akad cabangnya. Contohnya apa? Yang paling gampang pernikahan ya, selalu analoginya dengan pernikahan. Misalnya bukan pernikahan ya, misalnya laki-laki perempuan pacaran ya. Pacaran sudah 1 tahun, mereka genap 1 tahun pacaran, ulang tahun pacarannya diperingati, kemudian perempuannya menuntut, "Mas, saya sudah dipacari 1 tahun, mulai besok pagi saya minta untuk dinafkahi. Saya minta ada nafkah untuk saya setiap hari 100.000." Kalau suami, kalau laki-lakinya mengatakan, "Oke siap, mulai besok saya kasih nafkah tiap hari 100.000, berarti sebulan 3 juta." Nah ini kan terjadi akad nafkah namanya. Apakah ini sah? Jawabnya tidak sah. Kenapa? Karena nafkah itu adalah akad turunan dari akad yang pokok, yaitu apa? Akad pokoknya adalah akad nikah. Jadi selama akad nikahnya gugur atau belum terwujud, maka semua akad di bawahnya itu tidak terwujud. Demikian juga kalau kita membuat perusahaan, kalau akad pokoknya dalam perusahaan itu adalah akad perseroan, kalau membuat akad perseroan itu belum sah karena tidak ada ijab kabul, maka semua akad-akad di bawahnya juga tidak sah. Ketika para pemilik modal itu mengangkat dewan direksi dengan akad ijaratul ajir, itu juga tidak sah. Kalau dia mengangkat karyawan juga tidak sah. Kalau dia itu melakukan transaksi jual beli itu tidak sah, dan seterusnya. Gara-gara apa? Akad pokoknya belum terwujud. Maka semua akad cabang-cabang di bawahnya itu menjadi tidak terwujud. Jadi sebenarnya masih banyak tinjauan yang lain, tetapi ini yang paling pokok, kita langsung pada kesimpulan. Berarti PT itu dianggap hanya kesepakatan sepihak saja terhadap syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Sehingga akad pembentukan PT itu kesimpulannya apa? Batal. Jadi batal itu lebih mengerikan ya daripada haram. Karena haram itu adalah konsekuensi dari akad yang batal. Seperti kalau kita itu sholat, kemudian tidak wudhu, maka semua aktivitas kita, amal
sholat kita disebut haram, tidak ada nilainya di sisi Allah dan tidak bisa ditaubati. Kalau ingin sholatnya diterima, disebut sah, maka harus diulangi lagi sholatnya itu dengan apa? Wudu terlebih dahulu. Itu yang disebut batal itu seperti itu. Nah, kalau dalam ibadah insya Allah mudah dipahami. Sebenarnya itu berlaku sama untuk dalam muamalah. Kalau disebut batal, ya harus diulangi lagi. Jadi nanti implikasi yang lebih panjang lagi apa? Konsekuensinya saham-saham yang diterbitkan oleh PT itu juga batal. Kalau sahamnya batal, maka diperjualbelikan juga batal. Nah, inilah yang membuat kalau ini dilanggar, akibatnya apa? Akibatnya seperti PT dengan menjual saham secara cepat, PT itu bisa cepat membesar, menggelembung, dan akhirnya menghegemoni seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, oleh karena itu, hukum perseroan ini adalah batal. Terus bagaimana hukum perseroan yang benar, yang sesuai dengan Islam? Maka sebelum kita bicara itu, harus kita tegaskan dulu kalau kita mau bisnis. Perusahaan yang kita bangun itu apa statusnya, perusahaan pribadi atau perusahaan bersama? Kalau itu perusahaan pribadi, maka tidak perlu dibahas lebih lanjut. Kenapa? Karena maunya sendirian. Istilahnya itu mau menjomblo. Jadi hidup ini ya pilihannya dua, mau menjomblo atau menikah. Kalau mau menikah, ya harus tahu hukum-hukum pernikahan. Kalau mau sendiri, ya sudah, pulang sana. Karena maunya menjomblo dan tidak terikat dengan aturan-aturan pernikahan. Di dalam membangun bisnis juga sama. Apakah bisnis itu milik pribadi atau kita mau bersama-sama? Kalau mau bersama harus tahu hukum-hukum syirkah. Tidak bisa kita hanya kita itu membangun perusahaan bersama tapi tidak tahu hukum-hukum syirkah atau hukum-hukum perseroan. Maka asumsinya kalau memang kita mau bersama, kita harus tahu hukum perseroan Islam. Nah, kita lihat yang disebut syirkah itu apa? Kita lihat secara bahasa dulu, makna bahasa. Syirkah fil lughah qaltun nisbaini fasoidan bihaitu la yutamayyizul wahidi anil akhar. Syirkah itu menurut bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan lagi bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, pengertian bahasa ini sudah menjadi filosofi dasar. Kalau kita mau bersirkah, harus siap melebur. Dan semua bagian itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Modal yang bertemu, atau mungkin ada yang store mungkin barang sepeda motor disirkahkan itu boleh, itu nanti sudah sepeda motor itu statusnya melebur, jadi milik bersama. Jadi sirkah itu perpindahan milik pribadi, kalau distorkan sebagai modal itu menjadi milik bersama, dan harus siap melebur menjadi satu. Maka kalau tidak siap melebur menjadi satu, ya jangan membuat bisnis bersama, jangan membuat perseroan. Ya menjomblo saja gitu, kalau nggak siap bersama. Itu pengertian bahasa. Kalau pengertian menurut syar'i, nah karena definisi syar'i itu sudah merupakan hukum syariat, makanya kalau ditanya kenapa PT itu batal, dalilnya apa? Nah ini dalilnya dengan takrif syar'i itu sebenarnya sudah cukup. Yaitu apa? Wasir katu syar'an, sirkah secara syar'i itu apa? Hiya akdun bainisna ini fa'aksaro yattafiqoni bihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdir ribhi. Jadi sirkah menurut pengertian syariat itu adalah akad dari dua belah pihak atau lebih, jadi bisa 3 pihak, bisa 4 pihak, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Nah, sebenarnya kata kuncinya itu alal qiyami bi amalin maliyin. Inilah yang membuat PT itu menjadi batal. Kenapa? Karena pertemuan dua belah pihak itu hanya pertemuan modal. Tidak ada kesepakatan untuk membuat suatu bisnis. Justru bisnis ini kemudian diserahkan kepada orang lain. Ini menuntut apa? Di dalam sirkah itu memang semua pihak yang bersepakat untuk bersikah harus ada pihak yang mengelola bisnis itu. Kalau tidak ada pihak yang mengelola bisnis itu, maka ini disebut perseroan yang batal. Nah, dari definisi ini sebenarnya sudah cukup. Kalau saya memberikan pelatihan yang utuh, memang kemudian saya berikan ada 10 titik perbedaan antara bentuk sirkah Islam dengan perseroan kapitalis. Sampai 10 ini bisa berjam-jam itu.
Tapi karena ini kita melihat aspeknya pada makro ya, bukan mikro, maka kita loncati saja gitu. Langsung kepada hukum sirkah itu adalah mubah ya, boleh. Dalilnya itu takrir Rasul terhadap apa muamalah yang diamalkan oleh para sahabat, Rasul itu mendiamkan atau menyetujui, itu namanya takrir Rasul. Tapi juga ada kauliyah ya. Ini yang harusnya menjadi landasan siapa saja yang mau bersirkah itu harus memahami ayat ini, yaitu firman Allah dalam bentuk hadis. Jadi redaksinya dari Rasul maka disebut sebagai hadis qudsi. Ciri-ciri hadis qudsi itu diawali dengan qala Allahu ta'ala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala Allahu ta'ala ana salisus syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khana kharajtu min bainihima. Jadi Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu berkhianat, maka aku akan keluar darinya. Berarti makna Allah itu ikut terlibat dalam sirkah itu para ulama menjelaskan maknanya adalah berarti Allah akan memberikan limpahan barokah yang sangat besar kalau ada dua pihak yang mau bersirkah. Allah akan ikut jadi yang ketiga. Luar biasa, berarti barokah sirkah itu sangat besar. Tapi syaratnya itu berat, yaitu apa? Syaratnya tidak boleh khianat, harus amanah. Jadi kalau orang bersikah itu memang penyakit yang paling berat itu apa? Amanah. Ini pengalaman sirkah saya itu memang berat itu. Karena kalau sudah bersirkah itu kan nanti bagi hasil mengikuti perjanjian awal. Berapapun yang akan dihasilkan itu akan mengikuti perjanjian awal. Ini akan memungkinkan hanya ada pihak-pihak yang hanya gandul saja. Gandul istilah saya itu. Jadi dia nggak ikut kerja, tidur saja. Kalau nanti ada keuntungan kan tetap dapat bagian. Itu yang disebut berkhianat itu. Tidak mau serius, tidak mau sungguh-sungguh. Yang namanya orang yang kalau sirkah yang amanah, semua itu harus bekerja keras, semua harus mencurahkan perhatian, pemikiran, walaupun tidak harus dalam bentuk tenaga. Mungkin dalam bentuk pikiran, itu dinilai sama dengan bentuk tenaga. Yang penting apa? Yang penting amanah, serius, dan jam kerjanya bukan 7 jam, bukan 6 jam, tapi 24 jam. Itu kalau niat mau bersirkah begitu, insya Allah kalau serius, Allah akan melimpahkan barokahnya. Kalau ada yang berkhianat satu saja, maka Allah akan keluar dari sirkah itu, maknanya apa? Barokahnya dicabut. Na'udzubillah. Nah, rukun sirkah ini kalau dalam pelatihan biasanya mudah saja, selalu muamalah itu 3 ya, yaitu al-aqidani, dua pihak yang berakad, kemudian ada ma'qud alaih atau objek akad, yang ketiga adalah sighah ijab qabul. Ini insya Allah sangat mudah. Syarat sahnya nikah juga objeknya berupa tasarruf, kemudian objeknya bisa diserahkan atau diwakilkan. Modal misalnya bisa diserahkan, itu namanya eh, syarat sahnya akad sirkah tadi. Kemudian kita masuk macam-macam sirkah, ada 2 macam, yaitu sirkah amlak, itu sirkah kepemilikan, sirkah ukut, itu adalah sirkah akad ya. Itu juga mudah, kita langsung saja, biar cepat, ini waktunya sudah hampir habis. Nah, sirkah akad itu masih dibagi menjadi 5. Nah, nanti kita lihat satu-satu, kesimpulannya apa, 5-5-nya itu pasti ada pihak pengelolanya. Inan, sirkah abdan, sirkah mudorobah, sirkah wujuh, sirkah mufawadoh. Yang pertama adalah sirkah inan. Jadi sirkah inan itu sirkah di mana semua pihak itu berkontribusi kerja dan semua pihak berkontribusi modal. Jadi semua pihak itu menjadi pengelola, semua pihak menjadi pemodal. Dan memang menurut fikih modal yang paling afdol itu adalah berupa nukut atau uang. Barang itu hukum asalnya nggak boleh untuk modal. Tapi masih ada ulama yang membolehkan asal barang itu bisa dinilai kimahnya atau dinilai secara rupiah gampangnya. Misalnya store sepeda motor boleh, harus dinilai ini harganya berapa. Misalnya 10 juta, maka ditulis 10 juta. Dan tidak boleh dalam bentuk sewa. Ini yang selalu kita ingatkan, misalnya punya rumah, kalau disewa biasanya 100 juta, kemudian dia mengatakan ya ini dianggap
saya setor 100 juta, silahkan pakai rumah saya. Itu tidak sah ya, tidak boleh. Ini penjelasannya memang agak dalam. Nah, skemanya seperti itu. Jadi ada tidak hanya dua pihak, bisa lebih dari dua, semuanya bertindak sebagai pengelola dan pemodal. Pengelola, pemodal, pengelola, pemodal, dan mengerjakan satu proyek bisnis syariah yang sama. Nah, yang berbeda dengan kapitalis itu apa? Pembagian keuntungan dan kerugian. Ternyata kaidahnya itu al-wadi atau alal mal warifhu ala mastolahu alaihi. Jadi ternyata di dalam syirkah Islam itu kerugian itu dibagi menurut persentase modal. Sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Ini yang agak aneh. Kenapa aneh? Karena Islam itu juga menghargai tenaga. Jadi misalnya orang yang bersirkah inan, 5 orang misalnya. Satu orang 1 miliar, kemudian ada yang 500 juta, ada yang 300 juta, ada yang 100 juta, ada yang 10.000, satu orang 10.000. Tapi 5 orang ini sepakat bagi hasilnya sama, 20% semua itu boleh. Ini adil nggak? Ya adil. Loh, 10.000 kok dikasih 20%? Kenapa? Ya pasti melihat peran eh, peran skill dia gitu loh. Misalnya 5 orang ini membuat kuliner ya, bisnis kuliner. Yang 4 orang modalnya gede-gede tapi tidak punya pengalaman di dalam bidang kuliner. Satu orang yang 10.000, dia paling pengalaman, paling pintar masak. Dia lihat apa sayur-sayuran dilirik saja sudah matang, saking hebatnya itu. Nah itu walaupun 10.000, dia minta 20% itu sama dengan yang 1 miliar itu boleh saja. Itu adil. Tapi kalau rugi, itu dibagi menurut modal. Tuh, pengelola nggak ikut tanggung jawab, kenapa? Karena di dalam syirkah Islam itu pengelola tidak boleh digaji. Berarti kalau rugi dia memang sudah rugi tenaga, waktu, pikiran. Jadi itu disamakan dengan rugi modal. Makanya kalau misalnya apa? Misalnya syirkahnya mudorobah ya, yang satu itu apa tenaga murni, yang satu itu modal murni. Misalnya 100 juta modalnya. Berjalan 6 bulan, tiba-tiba rugi. Dihitung mau bubar dihitung tinggal 60 juta, berarti rugi 40 juta. Siapa yang menanggung rugi 40 juta ini sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Terus pengelola gimana? Dia nggak menanggung kerugian apa-apa. Tidak, secara modal dia tidak menanggung karena dia juga tidak store modal. Loh, itu adil apa enggak? Adil, kenapa? Karena 6 bulan itu pengelola tidak digaji. Berarti selama 6 bulan dia sudah mencurahkan pikirannya, tenaganya, waktunya habis 6 bulan nggak dapat apa-apa. Ini nilainya sama dengan 40 juta bagi pemodal tadi. Itulah keadilan Islam yang mungkin tidak disadari oleh kaum kapitalis. Ini berlaku untuk semuanya ya, untuk semua bentuk syirkah berikutnya. Yang kedua, syirkah abdan ini yang paling sederhana, yaitu apa? Semua berkontribusi tenaga saja, tidak ada modal. Jadi tenaga ketemu tenaga. Boleh pertemuan antara pikiran dengan fisik. Misalnya arsitek bekerja sama dengan tukang batu atau tukang kayu itu boleh. Kalau arsitek ya suruh ngaduk semen nggak bisa, dia hanya bisa menggambar, itu boleh saja. Atau penulis dengan tukang cetak, itu boleh. Tidak disyaratkan sama keahliannya. Nah, skemanya seperti ini. Pengelola ketemu pengelola, ketemu pengelola, mengerjakan proyek bisnis yang sama. Pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan. Boleh sama, boleh tidak. Kemudian yang ketiga, syirkah mudorobah. Nah, syirkah mudorobah ini yang murni, satu pihak pengelola, satu pihak murni pemodal. Nah, kalau syirkah mudorobah ini yang paling penting tadi, pemodal tidak boleh ikut campur. Hanya boleh memberi syarat sebelum akad. Misalnya, saya mau ngasih 1 miliar, syaratnya apa? Hanya untuk bisnis kuliner, tidak boleh yang lain. Maka pengelola terikat dengan syarat itu. Itu kebolehan hanya sampai di situ. Ini syirkah mudorobah tipe 1, yaitu pemodal murni ketemu pengelola murni. Tapi ada skema mudorobah 2, pemodal murni ketemu pengelola dan pemodal. Ada syirkah mudorobah tipe 3, ini pemodalnya bisa satu, ketemu pengelola dan pemodal. Ini semuanya adalah mudorobah, jadi inti mudorobah ada pihak yang pemodal murni. Terus pembagian keuntungan dan kerugian itu seperti yang sudah kita jelaskan. Kaidahnya al-wadi atau alal mal
faribhu ala mastolahu alaihi. Itu kaidahnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sirkah wujuh. Sirkah wujuh itu sebenarnya hukum asalnya seperti sirkah abdan. Tapi ada unsur wujuh yaitu wajah. Kenapa? Bukan keahlian dia dalam bisnis di tengah masyarakat. Maka kita bisa lihat skemanya. Sirkah wujuh model 1 itu asalnya adalah abdan, pengelola ketemu pengelola. Misalnya 2 orang arsitek menggambar, tetapi dia tidak bisa mewujudkan proyeknya. Dia harus cari pemodal. Pemodal, dia punya 1 miliar, mau ikut serta dalam bisnis, maka kalau dimasukkan ini sebenarnya menjadi mudorobah. Mudorobah bedanya cuma satu, yaitu pengelolanya punya wajah. Yaitu apa? Bisa meyakinkan pemodal untuk mau memasukkan rambutnya putih kayak saya gitu, meyakinkan sehingga bisa dapat modal. Tapi bukan itu ya. Wujuh itu ketokohan di dalam bisnis ya. Bukan karena dia artis terkenal, bukan karena dia itu pejabat tinggi, itu bukan sirkah wujuh. Sirkah wujuh itu ketokohan di dalam bisnis. Mau percaya dari wajahnya itu apa? Dia terkenal piawai dalam bisnis. Jadi hakikat sirkah wujuh model 1 itu adalah sirkah mudorobah. Beda dengan model 2. Kalau model 2, ini pengelola ketemu pengelola, jadi seperti sirkah abdan, 2 orang arsitek misalnya sudah menggambar, mau mewujudkan rumahnya nggak bisa. Dia butuh modal, ketemu pedagang material. Ternyata disuruh setor modal nggak punya dia, punyanya material, dan itu dia maunya apa? Dikreditkan. Silakan ambil berapapun juga silakan. Kenapa? Karena sudah percaya sama pengelolanya. Dan ini statusnya adalah utang piutang. Maka hakikatnya pedagang ini tidak masuk dalam proyek bisnis, berarti apa? Sirkah wujuh model 2 hakikatnya adalah tetap sirkah abdan. Jadi tetap sirkah abdan. Kemudian yang terakhir adalah sirkah mufawadoh. Sirkah mufawadoh itu adalah sirkah penggabungan dari semua jenis sirkah tadi. Kalau satu jenis sirkah dengan yang lain itu juga sah, maka kalau digabungkan itu juga sah. Itu namanya mufawadoh. Penutupnya, sirkah Islam itu sebenarnya sirkah yang terindah yang diberikan oleh Allah untuk menjadi solusi kapitalis dan sosialis. Yang pertama, dengan adanya ketentuan yang mengharuskan harus ada pihak pengelola, maka sirkah Islam memberikan peluang bagi mereka yang hanya bermodalkan tenaga, tapi dia punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan, kecerdasan, keulatan, dan sebagainya, punya kesempatan untuk memiliki perusahaan. Yang dalam kapitalisme sudah ditutup rapat, tidak bisa. Nomor 2, jika ada pihak baru yang ingin berinvestasi, karena adanya ketentuan yang mengharuskan ijab kabul yang sempurna, ini tadi tidak kita bahas ya, karena kita lontati yang 10 filosofi itu. Jadi kalau ada pemodal baru masuk, itu harus ada ijab kabul yang sempurna, akad yang lama itu harus ditutup, kemudian harus ada akad baru. Itu membuat apa? Penarikan modal baru itu tidak secepat kapitalisme. Dalam PT, tinggal melempar saham itu dalam waktu hitungan hari atau minggu sudah triliunan terkumpul, ini membuat apa? Penggelembungan itu bisa terjadi secara cepat. Dan bahkan bisa mengalahkan negara. Makanya PT itu bisa mengendalikan negara karena apa? Karena kecepatan menggelembungkan modal itu dengan apa? Melempar saham, menjual saham, menjual saham. Ini akan mengakibatkan apa? Proses pencamplokan perusahaan besar kepada perusahaan kecil itu sangat mudah terjadi dalam kapitalis dan dalam Islam itu ditutup rapat-rapat. Makanya kita bisa lihat pebisnis di Indonesia yang menguasai semua aspek kehidupan kita itu kan hanya bisa dihitung jari. Produk-produk rumah tangga siap perusahaan apa yang menguasai? Produk-produk apa dapur kita siapa yang menguasai? Produk-produk otomotif kita siapa? Mungkin hanya nggak lebih dari 10 perusahaan besar. Yang lain itu mati dicaplok. Hanya untuk urusan air kemasan saja dikuasai oleh satu merek tertentu. Yang kecil-kecil mati semua. Kenapa? Karena bentuk PT tadi. Kemudian solusi masih yang ketiga, dalam proses pencaplokan perusahaan tidak akan mudah terjadi. Kenapa? Karena ditambah lagi dengan adanya kemudahan bagi pihak-pihak yang hanya bermodalkan tenaga untuk bisa bergabung. Jadi apa? Kalau
Kalau di dalam Islam itu tidak boleh mendirikan perusahaan tanpa ada pengelola, maka ini membuat apa, nilai tenaga itu menjadi naik gitu. Misalnya dia punya modal sebesar apapun nggak bisa bikin bisnis kalau tidak ada tenaga yang bersirkah. Maka mereka yang terampil masak misalnya dia bisa jual mahal. Saya mau walaupun hanya tenaga tapi nanti share saya adalah 50%, itu boleh. Ini yang membuat apa, penindasan terhadap pemilik tenaga itu tidak bisa terjadi di kapitalis.